Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Hari ini Ibu akan menerangkan tentang bab menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Yang pertama kita akan belajar apa itu arti dari sholat. Sholat secara etimologi yaitu berarti doa. Dan sholat secara etimologi juga berarti rahmat. Sholat secara terminologi adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini adalah dalil wajib sholat, yaitu surat Al-Hajj. Kemudian ini adalah dalil wajib sholat, yaitu hadis Bukhari Muslim. Sholat juga adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Hikmah disyariatkannya sholat. Yang pertama, mencegah perbuatan keji dan mungkar, mendidik menjadi pribadi disiplin, melatih menjadi pribadi tangguh, meninggikan derajat seorang muslim, membersihkan kesalahan dan dosa, melatih hidup secara tertib dan teratur, mengajarkan sifat tawadhu, meningkatkan kesehatan secara optimal. Syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga baligh. Yang keempat suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang kelima dalam keadaan sadar. Syarat sah sholat. Yang pertama sudah masuk waktu sholat. Yang kedua suci dari hadas baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis. Syarat sah sholat juga harus menutup aurat dan kemudian menghadap kiblat. Rukun sholat atau tata cara dalam sholat. Yang pertama yaitu niat. Selanjutnya berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram. Setelah itu bersedekap. Kemudian membaca doa iftitah. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah diawali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. Selanjutnya membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran yang dianggap mudah. Kemudian yang ruku. Setelah ruku melakukan i'tidal. Setelah itu sujud. Kemudian duduk iftirosi. Setelah itu sujud kedua seraya membaca takbir Allahu Akbar. Berdiri rakaat yang kedua diiringi bacaan takbir Allahu Akbar. Sebelum berdiri disunnahkan duduk sebentar seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian rakaat kedua, cara dan sikap rakaat kedua ini sama dengan rakaat pertama. Selanjutnya duduk tasahud awal pada rakaat kedua. Kemudian membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tasahud awal ini boleh disertai dengan doa yang singkat. Kemudian pada tasahud akhir atau tahiyat akhir pada rakaat ketiga, apabila sholat maghrib, kemudian salam. Sekarang kita akan belajar zikir. Apa itu zikir? Zikir adalah berasal dari kata bahasa Arab yaitu zukr atau zikr yang artinya perbuatan dengan lisan, menyebut, menuturkan, mengatakan, dan dengan hati, mengingat dan menyebut. Sedangkan zikir secara istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Zikir dan doa ba'da sholat sebaiknya menghadap kiblat dengan khusyuk dan tenang. Tempat berzikir itu hendaknya tempat yang tenang. Kemudian dalam keadaan bersih badannya, berzikir senantiasa dilakukan pada setiap waktu, kecuali waktu-waktu yang dikecualikan oleh agama, seperti ketika kita ada di dalam kamar mandi, buang air, jima, dan lain-lain. Dianjurkan kehadiran hati ketika berzikir. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjalin baik. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Memperoleh kedamaian, keamanan, dan keselamatan, serta mengantarkan pada kesuksesan. Melatih hidup disiplin dan taat aturan atau peraturan, baik itu peraturan sekolah maupun peraturan dalam kehidupan. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, kemudian menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Membiasakan seseorang untuk senantiasa istiqomah.